Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Kaifa halukunna ya salihat? Na'am, la'allakunna fi khair wal afiyah wa fil hamasah al jadidah. وهيا نجدد النية قبل أن نبدأ الدراسة ليجعل الله هذه العلوم نافعة لنا في الدنيا والآخرة. فيا صالحات إن شاء الله في هذا اليوم سنأخذ الحديث الجديد، يعني الحديث 67 بعد 100، ولازلنا في باب الزكاة. نعم، نقرأ أولا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. نعم. فالغريب من الحديث هنا أواق مفردها أوقية، والأوقية تعادل 40 درهما، ويأتي ضبط النصاب بالعملة الحاضرة إن شاء الله تعالى. نعم، أواق هنا يا بنات معناه يعني wazn, ya, mikdar, ataupun kayak misalkan kalau ditimbang itu awakin di sini khusus untuk menimbang sesuatu ketika kita ingin mengeluarkan zakat. Nah, awakin di sini tu'adil ataupun sama dengan arba'ina dirham. Jadi di sini untuk menimbang dirham, ya. Biasanya itu kalau di zaman dahulu tuh dirham itu berupa uang logam yang dinamakan dirham. Ada juga dinar. Nah, di sini dirham. Nah, ketika misalkan orang itu diwajibkan untuk membayar zakat, maka jumlah yang harus dimiliki arba'ina dirhaman. Jadi khamsah awakin di sini arba'ina dirhaman. Kalau belum mencapai arba'ina dirhaman, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, sedangkan Dawud di sini maknahu yakni yutlaq madahuna ala thalath minal ibil ila 10. Nah, di sini untuk siapa yang mau membayar zakat ketika memiliki ibil. Ibil itu macam dari kambing, ya. Ibil, syah, kayak gitu. Kalau dulu itu kenapa beda-beda, bukan satu nama saja, misalkan gonam, karena dulu itu bermacam-macam kambing, ya. Jadi ada yang ibil namanya, ada yang syah. Itu biasanya nama-nama itu tergantung umur dari kambing tersebut. Nah, di sini diwajibkan untuk orang membayar zakat dari kambingnya ketika dia memiliki 3 sampai 10 kambing. Jadi kalau misalkan cuma punya 2, itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat seperti itu. Nah, di sini ausuk. Ausuk di sini maknanya kalau di dalam bahasa Arab itu aslinya al-haml. Ya, al-haml, tapi murad bihi huna. Jadi yang dimaksud di sini situna so'an biso an-nabawi. Jadi di sini zakat tentang misalkan ingin dia memiliki entah itu gandum kalau zaman dahulu, ya, ataupun sesuatu yang dipanen seperti itu. Nah, di sini diharuskan untuk memiliki gandum itu situna so'an biso'an nabawi. Yaitu sok di sini alat untuk mengukur, ya. Kalau di Madinah, ya, itu
dipakaikan so untuk mengukur sesuatu. Jadi di sini syaratnya harus memiliki situna so'an, 60 so'an. Kalau misalkan belum sampai ke 60, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, terakhir di sini duna. Duna di sini akol ya. Jadi kalau misalkan di sini dikatakan di hadis, laisa fi ma duna khamsa awakin. Jadi kalau misalkan lebih sedikit dari khamsa awakin, di sini tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Ya. Lanjut ke al-makna al-ijmali. Az-zakah muwasah bainal aghniya wal fuqara. Walida fa innaha la tu'khadh mimman maluhu qalil la yu'addu bihi ghaniyan. Jadi di sini ketika kita ingin membayar zakat, nah zakat di sini ya tholibat itu untuk menyetarakan antara yang kaya dan yang miskin, ya. Jadi yang kaya ini memberi zakat kepada yang miskin, seperti itu. Jadi saling membantu. Nah, makanya di sini ketika misalkan orang itu tidak punya uang ya, tidak punya uang, fa innaha la tu'khadh min malihi ya. Ketika misalkan orang fakir itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Ya. Fasyari' baina adna had liman tajib alaihi wa amma man yamlik dunal had al adna fa innahu faqir la yu'khadh minhu syai'. Nah, di sini asyari Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk orang kaya saja. Nah, untuk orang kaya saja. Wa amma man yamlik dunal had. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak memiliki maksudnya yang sudah disebutkan tadi ya, berapa syaratnya itu, khamsa awakin, seperti itu. Nah, kalau masih belum mencapai itu berarti dikatakan fakir ya. La yu'khadh minhu syai'. Jadi tidak diambil apapun dari orang fakir itu. Fasahib al-fiddah la tajib alaihi hatta yakun indahu khamsa awakin. Jadi kalau misalkan dia memiliki fiddah ya, la tajib alaihi hatta yakuna indahu khamsa awakin, ya tidak diwajibkan sampai dia memiliki khamsa awakin ya. Jadi syaratnya harus mencapai khamsa awakin minal fiddah. Wa kullu uqiyah arba'una dirham. Nah, kan di sini yang diwajibkan kalau mencapai khamsa awakin. Kalau satu uqiyah itu berapa? Arba'una dirham. Oh, berarti kalau khamsa awakin berapa? Fayakuna nisabuhu minha mi'atai dirham. Jadi kalau misalkan sudah memiliki khamsa awakin, wajibnya untuk membayar zakat itu mi'atai dirham, ya. Oh, bukan. Jadi gini, fasahibul fiddah la tajib alaihi hatta yakun indahu khamsa awakin. Jadi syarat untuk membayar zakat dari fiddah ini kalau sudah mencapai khamsa awakin dah. Nah, di sini satu uqiyah itu arba'una dirham. Jadi kalau misalkan dihitung berapa khamsa awakin di sini ketika mencapai mi'atai dirham. Kalau belum mencapai mi'atai dirham, tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Wasahib al-ibil, nah sekarang pindah ke ibil, ke gonam ya, kambing. La tajib alaihi zakah hatta yakun indahu kam khamsa fasoida. Jadi diwajibkan membayar zakat ibil ketika sudah mencapai lebih dari 5 ya. Tadi kalau misalkan di atas itu 3 sampai 10 seperti itu. Nah, wa maduna dzalika laisa fiha zakah. Jadi kalau misalkan kurang dari 5 ya, maksimal lah 5, itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat dari kambing tadi. Wa sahib al-hubub. Nah, sekarang pindah ke sahib al-hubub. Wathimar ya, biji-bijian ataupun sesuatu yang bisa dipanen ya, dicocok tanam seperti itu. La tajib alaihi hatta yakun ma indahu khamsa awsuq.
Jadi wajibnya untuk membayar zakat ketika sudah mencapai khamsa ausuk. Khamsa ausuk di sini berapa? Nah, al-wasku situna so'an. Jadi setiap waskunya itu situna so'an. Jadi harus mencapai nisobu di sini salathumi'ah so. Jadi kalau sudah mencapai 300 so, salathumi'ah, maka diwajibkan untuk membayar zakat. Ketika lebih sedikit dari 300 so, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Seperti itu ya banat. Nah, sekarang mayu'khadhu minal hadis. Yang pertama, wujub az-zakah ala man indahu ansibah al-madhkurah aw syai' minha wa tahdid al-ansibah muwasah bainal aghniya wal fuqara. Nah, di sini wajib ya membayar zakat ketika memiliki 4 macam tadi. Entah itu kambing, entah itu tumbuh tanaman-tanaman yang sudah bisa dipanen, ataupun fiddah ataupun dahab. Ya, itu wajib dan kita mengetahui siapa yang wajib itu dilihat dari dia fakir atau dia kaya, ya, dengan memperhatikan syarat-syarat yang tadi mencapai an-nisab. An-nisab di situ had ya tolibat ataupun mikdar ataupun jumlah banyaknya serta diwajibkannya untuk membayar zakat. Seperti itu. Nah, nomor 2 ada wujub. Di sini tidak diwajibkan ketika ala man qassara malahu min an hadhihi tahdidat. Nah, jadi kalau misalkan tidak mencapai seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya, maka tidak wajib untuk membayar zakat. Wahaka Ibnu Al-Munzir al-ijma' ala anna zakah la tajib fi ma duna khamsa awsuq mimma tumbitul ard. Wal Imam Malik yusamih bin naqs al-yasir. Nah, di sini Ibnu Munzir ya, ini pendapat para ulama ya, banat ya. Ala anna zakah la tajib. Jadi tidak wajib ketika misalkan kurang dari khamsa awsuq ya. Di sini khusus apa yang dipanen ya, sesuatu yang dipanen dari al-ard. Tapi jadi kata Ibnu Munzir itu tidak wajib kalau belum mencapai khamsa awsuq. Tapi kalau Imam Malik di sini yusamih ataupun membolehkan ketika misalkan kurang sedikit saja dari khamsa awsuq, misalkan berapa? 4,5 awsuq misalkan ya, sedikit lah seperti itu. Jangan sampai 4 awsuq mau bayar zakat, itu tidak diperbolehkan. Di sini Imam Malik memperbolehkan ketika mau mencapai sedikit lagi dari khamsa awsuq tadi. Nah, nomor 3, idza balagot al-fiddah mi'atai dirham ya. Ketika fiddah mencapai mi'atai dirham, tadi kan diwajibkan ya. Fa fihi rubu' asyriha. Nah, jadi dizakatkan rubu' asyriha, rubu' dari mi'atai dirham. Wa idza balagot ibil khamsan. Nah, ibil sedangkan gonam kalau mencapai 5, fafiha syah. Oh, jadi kalau ibil itu harus 5 ya banat ya. Ketika 5 maka diwajibkan untuk membayar syah. Syah di sini macam-macam kambing, jadi membayar 1 kambing ya. Wal asyar syatan, ketika memiliki 10 kambing atau ibil ya, ibil saja ya kita sebut, itu macam-macam dari kambing kalau di zaman Rasulullah SAW. Lebih enak disebut ibil saja. Nah, kalau ibil memiliki 10 ibil, maka syatan, jadi 2 ibil. Wal khamsah wa khamsah asyar salat syiyah. Syiyah di sini jamak dari syah ya. Jadi kalau memiliki 15 ibil, maka zakatnya 3 syiyah. Wal ishrun arba' syiyah. Kalau misalkan 20, maka 4 syiyah. Jadi setiap 5 itu nambah 1 syah ya. Fa idza balagot khamsan wa ishrin wa fa fihi bintu makhot minal ibil. Jadi kalau misalkan memiliki ibilnya 25, maka yang dikeluarkan itu apa? Bintu makhot. Bintu makhot itu nau minal ibil yang bagusnya lebih bagus dari syah. Jadi diberikan 1 itu bintu makhot.
Wa ma baina dzalika waqs. Laisa fihi zakah. Jadi itu nomor 3 ya. Nah, lanjut dulu. Wa ma baina dzalika waqas laisa fihi az-zakah thumma tu'khad fi asnanil ibil kama fussila fi hadis Anas. Jadi kalau misalkan kurang dari yang disebutkan tadi, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Itu saja ya. Intinya seperti itu. Wa idza balagot al-hubub au athimar khamsah awsuq. Nah, di sini tentang hubub ya, tentang biji-bijian ataupun buah-buahan yang sudah dipanen di sawah misalkan. Kalau mencapai khamsah awsuq wa huwa 300 as-sa' bis-sa' an-nabawi. Nah, ketika khamsah awsuq itu mencapai ya, berarti 300 sa' dengan sa' nabawi, tapi ini ukuran Madinah ya. Fa in kanat tusqa bi kulfah kasuwani wal makain fa fiha nisfu asyar. Nah, di sini kalau misalkan sawahnya itu disiram ya kan, kalau misalkan di sawah itu disiram. Nah, ketika misalkan disiramnya itu memakai mesin ya, makain di sini mesin ataupun suwani. Suwani itu sumur, jadi diambil dari sumur airnya itu dengan menggunakan hewan kalau dulu ya. Nah, kan ini sedikit menyusahkan ya untuk bisa panen seperti itu. Nah, di sini diwajibkan untuk membayar zakatnya itu berapa? Nisfu asyar. Jadi sedikit saja nisfu asyar dari salah suami asok tadi. Wa in kanat tusqa bila kulfah kal anhar. Namun ketika misalkan lanjut dulu. Wal uyun al jariyah ala wajhil ard wa mithlahu al irtuzi alladhi yufidhu ma'uhu ala wajhil ard fa fiha al asyar. Tapi kalau misalkan disiram dari ngambil airnya itu dari sungai, dari al-uyun al-jariyah ataupun mata air, kan itu lebih gampang untuk mengambil ya daripada kita ngambil dalam sumur tadi. Maka zakat yang harus dikeluarkan karena ini lebih mudah, lebih banyak al-asyar. Kalau tadi kan nisfu dari asyar, tapi kalau di sini al-asyar, jadi lebih banyak setengah seperti itu karena lebih mudah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fima saqatis sama al-asyar wa fima suqiya bisaniyah nisfu asyar. Inilah dalilnya ya banat. Ketika misalkan disiram menggunakan as-sama ya, di sini as-sama ini dari air langit ya, misalkan itu hujan ya, dari air hujan itu asyar ya, asyar karena itu mudah, tidak merepotkan orang yang memiliki tanaman tadi ya, jadi asyar yang harus dikeluarkan. Tapi kalau misalkan al-usyur ya, al-usyur al-asyar terserah. Tapi kalau misalkan bisa nih, nah di sini tentang usaha ya, lebih ini lagi tidak mudah ya, harus ngambil dari sumur dengan alat ataupun lain sebagainya, itu cuman setengah dari yang di awal tadi seperti itu. Itu dalilnya. Nah, nomor 4, lam yudhkar fil hadis ad-dhahab li'anna ghalib umlatihim al-fiddah. Di sini tidak disebutkan dalam hadis dahab ya, karena dulu yang mereka gunakan itu cuman fiddah seperti itu. Wa akhraja Abu Dawud an Ali radhiyallahu anhu marfu'an laisa 'alaik syai' hatta yakun laka 20 dinar. Jadi di dalam hadis itu dijelaskan kalau dinar itu kan tadi disebutkan dirham terus ya. Kalau dinar itu harus mencapai 20 dinar baru diperbolehkan atau diwajibkan untuk membayar zakat. Qala Ibnu Hajar huwa husn wa qala
Ibnu Abdul Bar al-ijma' ala anna nisab dhahab 20 mithqal. Nah, di sini pendapat Ibnu Hajar ya. Oh, la. Ya, Ibnu Hajar juga qala Ibnu Abdul Al-Bar itu kalau dhahab itu wajibnya harus memiliki 20 mithqal. Ini pendapat ya banat. Nah, az-zakah tajib fil hubub wa thimar allati tukal wa tuddakhar anil imam ay anil a'immah Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Abu tayyib. Zakat yang wajib dikeluarkan ketika memiliki hubub ataupun thimar itu yang yang ditimbang ya, dan juga bisa disimpan dalam beberapa bulan, misalkan tuddakhor, jadi disimpan, yang bisa disimpan itu jadi kata Imam Malik dan Syafi'i, zakat yang bisa dikeluarkan dari hubub dan simar ketika hubub dan simarnya itu bisa ditimbang dan juga bisa disimpan dalam waktu lama. Tapi kata Abu Hanifah, wajibnya itu sampai khodrowat juga. Tapi kalau khodrowat itu kan sayur-sayuran kan nggak bisa disimpan lama ya. Jadi kalau di Imam Malik dan Syafi'i itu tidak wajib. Yang wajib hanya yang bisa disimpan, yang bertahan lama. Tapi kalau Abu Hanifah bahkan mewajibkan sampai juga sayur-sayuran. Wal qaul awal arjah, tapi ini pendapat yang pertama itu lebih kuat katanya. Li'anna ma yukal wa yuddakhar huwa alladhi kamulat fihi an-ni'mah. Karena kenapa katanya? Nikmat yang sangat sempurna itu ketika barang itu disimpan dalam waktu lama seperti itu. Jadi kalau misalkan cuman sayuran yang cuman metik di tengah di tengah hutan atau lain sebagainya itu kan mungkin termasuk orang-orang yang kekurangan juga, jadi tidak diwajibkan untuk membayar zakat seperti itu. Walima rawa ad-Darqutni marfu'an la zakah fil khudrawat. Nah, di sini tapi di sini hadisnya marfu' ya. Itu dalilnya katanya la zakah fil khudrawat. Tidak ada zakah di sayur-sayuran. Wa huwa hadis dhaif, tapi hadisnya ini dhaif ya. Namun di sini yang kuat bukan karena dalil ini, tapi karena alasannya para imam yang pertama yaitu Malik, Syafi'i dan Ahmad ini lebih kuat dari Abu Hanifah seperti itu. Nah, di sini bayan miqdar zakah an-naqdain fi umlatina al-hadirah. Di sini berapa sih kalau misalkan kita ingin membayar zakat pada waktu sekarang ya, pada waktu kita kan dari tadi mungkin itu perhitungan pada zaman Rasulullah SAW ya. Nah, kita bahas nisab al-dhahab 20 mithqalan islamiyan wal mithqal wa thulutha al-mithqal biwazni janihi injilizi atau janihi suudi ya. Fayakun nisabud dhahab fihima 12 janihan suudiyan wa injiliziyan lianna waznihima wahid wa nisabul fiddah 100 dirham. Tayyib. Wa birriyal al-farasi 22 riyalan wa birriyal al-arabi suudi 55 riyalan. Kalau di kitab bukan Injilizi ya, Inglizi, tapi yang benar tuh Injilizi ya, banat. Jadi di sini kalau zahab emas ya, itu 20 mithqal islamian wa mithqal wa thulutha mithqal. Ini untuk ukuran di bagian barat Inggris ya, Injilizi dan juga Saudi itu kayak gitu. Jadi intinya semuanya itu nisabud dhahab fihima 12 janihan Saudian atau Injilizian. Jadi sama-sama kalau digabung itu menjadi berapa? 12 janihan Saudian Injilizian. Jadi kenapa sama di Injilizi dan juga Saudi itu li'anna waznuhuma wahid.
ya, karena mikdarnya ataupun jumlah ketika ditimbang itu emasnya ya, gramnya itu sama seperti itu antara orang Inggris, Injilizi dan juga Saudi. Jadi disamain. Wa nisabul fiddah. Nah, kalau fiddah di sini kalau di mi'ata dirham ya, mi'ata dirham. Kalau fiddah kan 200 dirham tadi di atas dijelaskan. Wa bir rial. Tapi kalau misalkan dijadikan ke rial ya, orang Saudi biasanya tuh di sini faronsi katanya, faronsi ya, berarti berapa jadinya? Itsnan wa isyruna rialan. Wa bir riyal Arab, kalau di faronsi tadi itu isna isyrun ya, itsnan wa isyruna rial. Tapi kalau misalkan rial Arab ya, Arab Saudi ya, khamsah wa khamsuna rialan, seperti itu. Nah, lanjut bayan miqdar zakah al-hubub wa thimar fi mikyalin al-hadir. Nah, di sini berapa jumlah ya ataupun miqdar lah dari zakat al-hubub atau biji-bijian atau thimar ya, sesuatu yang dipanen. Kalau kita ingin mengeluarkan sekarang pada zaman kita sekarang nih. Nisab al-hubub wa thimar khamsa awsuq kan tadi dijelaskan di atas. Wal wasqu sittuna so'an nabawiyan. Kalau misalkan dihitung dari ukuran sok nabawi itu situn kan, setiap wasku itu situn. Fayakunun nisab biso an nabawi 300 so. Jadi kalau misalkan khamsa awsuq itu di ukuran nabawi ataupun di Madinah itu 300 ya, 300 so harusnya. Waso nabawi aqal min al-kulliyah al-hijaziyah. Nah, kalau sok nabawi itu lebih sedikit katanya. Nah, dari al-kulliyah al-hijaz, tempat Hijaz tuh ini nama tempat ya, Banat. Waso najdi, najd ya, bil khams wa khamsa al-khams. Fayakunu miqdar nisab zakah al-hubub wa thimar biso najdi wal kulliyah al-hijaziyah mi'atai so wa thamaniyah wa isyrina so'an. Toyib. Jadi kalau misalkan tadi kalau di atas memiliki kan kalau di pada zaman Nabi SAW itu harus mencapai 300 ya. Tapi kalau dihitung-hitung sampai sekarang ini dari Hijaz pindah lagi ke Najd, di situ ternyata lebih sedikit bayarnya kita karena alatnya itu, alat sekarang dan dulu itu lebih besar yang sekarang, jadi mengurangi ketika ditakar seperti itu. Jadi kalau di atas itu 300 dan kalau dihitung-hitung di sini menjadi berapa tadi? Mi'atai so wa thamaniya wa isyrina so'an jadinya. Jadi lebih sedikit bayarnya. Lebih banyak 72 ya kalau di sini. Kalau di sini kan menjadi 228 seperti itu. Nah, lanjut dulu ya Banat. Al-hadis ats-tsamin wa sittuna ba'dal mi'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi shadaqah. Wa fi lafz illa zakatul fir raqiq. Laisa fil 'abdi shadaqah illa shadaqatul fitr. Nah, di sini tidak diwajibkan untuk membayar zakat ya, seorang muslim itu tidak diwajibkan membayar zakat karena memiliki abd. Abd di sini kayak budak ya, budak pada zaman dahulu. Kalau misalkan memiliki abd di sini tidak diwajibkan untuk membayar zakatnya si abd ini ya, dan juga tidak diwajibkan ketika seorang muslim memiliki faros. Faros di sini kayak kuda ya, benar ya. Kalau dulu tuh digunakan sebagai transportasi seperti itu. Nah, illa zakatul fir raqiq. Tapi diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah saja dari sang budak tadi ya, bukan zakat dari budaknya. Paham tuh nah ya. Jadi kan abd di sini sebagai sebagai kepemilikan ya, sebagai budak
orang muslim. Nah, orang muslim ini tidak diwajibkan untuk membayar zakatnya si abad, namun diwajibkan untuk membayar zakat fitrihnya saja, seperti itu. Laisa fil abad sodaqoh illa sodaqatul fitr. Nah, di sini dijelaskan ya, lebih dijelaskan lagi kalau laisa fil abad sodaqoh. Jadi tidak ada sodakoh di abadnya ini karena miliki abad misalkan wajib sodakoh, tidak, tapi untuk membayar zakatnya saja, zakatul fitr itu 1 tahun sekali ya. Nah, lanjut al-makna al-ijmali. Taqaddama anna zakah mabnaha ala al-musawah wal adl. Lidha awjabaha Allah Ta'ala fi amwalil aghniya an-namiyah wal mu'addah lin-nama kal kharij minal ard wa urudut tijarah. Nah, di sini kita tahu ya, sudah disebutkan di awal-awal itu kalau zakat itu ingin memberikan keadilan ya, memberikan kesamaan antara yang kaya dan yang miskin itu. Makanya sama Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk orang-orang kaya yang uangnya itu yanmu namiyah, yang berkembang biak uangnya, maksudnya misalkan memiliki toko atau memiliki bisnis dan lain sebagainya, itu kan namanya berkembang kekayaannya itu tidak mengurang, seperti itu. Itu wajib untuk orang agnia ataupun orang yang memiliki uang yang uangnya itu berkembang, dan muaddah di sini kasurat yang selalu bertambah uangnya, seperti itu. Maunya untuk kekayaan yang berkembang seperti itu, tidak mengurang. Nah, itu wajib untuk membayar zakat. Kal kharij minal ard, dan juga siapa yang memiliki tanaman-tanaman ya di sawah misalkan berapa hektar, itu diwajibkan untuk membayar zakat karena itu adalah kekayaan yang berkembang, seperti itu, dan selalu bertambah, seperti itu, setiap panen kan bertambah. Wa urudut tijarah, ataupun yang dihasilkan dari jual beli ya. Biasanya tuh saudagar tuh kaya karena uangnya selalu berkembang, dikembangkan menjadi bisnis ya, seperti itu. Tuh wajib juga membayar zakat. Amal amwal allati la tanmu, tapi kalau misalkan uang yang tidak berkembang ya, wahya baqiyah lil qinyah au kunyah wal istimal, dan itu biasanya barang-barang yang hanya sebagai hiasan saja di rumah, di lemari misalkan ya, memiliki kunyah di sini cuma sebagai hiasan saja, misalkan memiliki ibil ya, misalkan kambingnya itu cuma sebagai hiasan saja, 2 misalkan, itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat ya. Di sini misalkan kambing itu wajib dizakatkan, dikeluarkan zakatnya ketika sebagai jual beli, misalkan saudagar kaya karena bisnisnya itu jual beli kambing, misalkan itu yang diwajibkan. Tapi kalau misalkan cuma kambingnya 2 ya, sebagai hiasan rumah saja, misalkan di kandangnya itu ya, yang penting punya, nah itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Wal istimal, misalkan kambingnya, atau bukan kambing ya, faros yang sudah disebutkan dalam hadis, misalkan kudanya sebagai istimal saja, sebagai rukub, sebagai alat transportasi, bukan dia berternak kuda, enggak. Nah, itu tidak diwajibkan juga, seperti itu. Fahadhihi laisa fiha zakah, di sini tidak diwajibkan untuk zakat ala ashabi wa dzalika kamar kabihi min faros. Nah, seperti itu, misalkan markabnya itu sebagai alat transportasi, misalkan farosnya itu ya, itu tidak diwajibkan. Wa ba'ir wa sayyarah kadzalika. Jadi kalau misalkan dia saudagar kaya karena jual beli mobil ya, nah itu diwajibkan. Tapi kalau misalkan cuman sebagai alat transportasinya dia saja, 1 ataupun 2, itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Wa kadzalika abadu al-mu'ad lil khidmah wa farasihi wa awanihi al-mu'addah lil istimal, dan juga abad ya, di sini abad yang menjadi pembantu ataupun kudanya ataupun
alat-alat untuk awani itu tempat-tempat misalkan piring lah apa-apa itu alat-alat seperti itu yang untuk dipakai itu tidak diwajibkan juga untuk dikeluarkan zakatnya. Lakin yustasna min dzalika zakatul fitril abad. Nah, tapi di sini diwajibkan untuk orang ketika memiliki abad itu untuk mengeluarkan zakat fitrihnya saja, bukan zakat karena dia memiliki abad tadi. Fa innaha tajib wa in lam yu'addu litijarah. Nah, itu wajib membayarkan zakat fitrih ya. Meskipun abadnya di sini lam yu'addu litijarah. Nah, seperti itu. Li'annaha muta'alliqah bil badan la bil mal. Ya, karena kenapa zakat fitri harus dikeluarkan dari abad tadi? Karena itu kepemilikan badan. Karena menggunakan budak tadi, bukan karena ingin menjual budak tadi, seperti itu. Ma yu'khadh minal hadits anna zakah la tajib fil abd alladhi lil khidmah wal faros al mu'attir rukub. Jadi tidak ada zakat dan tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi seorang muslim ketika memiliki budak atau ya budak ini untuk melayani dia, dan juga faros kuda yang dipakai untuk transportasi itu tidak diwajibkan. Qala Ibnul Qayyim fi Tahdzibus Sunan innama saqatat as-shadaqah 'anil khail war raqiq idza kanat lil khidmah war rukub fa amma ma kana minha lit tijarah fa fihi az-zakah fi qimatiha. Jadi di sini kata Ibnul Qayyim berpendapat sedekah ataupun zakat tadi itu tidak diwajibkan ketika memiliki khoil. Khoil itu semacam kuda juga, warroqid ataupun abd ketika dipakai hanya untuk membantu ataupun sebagai transportasi itu tidak diwajibkan ya. Tetapi kalau misalkan untuk tijaroh, misalkan dijual untuk menjual abd, jadi dia banyak abd nih, banyak budak-budak yang mau dijual seperti itu. Nah, di sini diwajibkan zakat, tapi zakatnya ini sesuai harganya seperti itu. Dan ini pendapat Ibnul Qayyim. Nah, nomor 2, anna zakat al-fitr wajib lil abd mutlaqon. Jadi zakat fitr ini wajib ya lil abd mutlaqon. Ya, zakat fitr ya, bukan zakat yang kita bicarakan dari tadi ya, banat ya. Itu wajib mutlaqon. Tidak bisa ditawar-tawar lagi seperti itu. Sawa'an akana lil khidmah am litijarah. Entah itu budak ini untuk membantu dia saja ataupun untuk jual beli, itu wajib zakatul fitr ya. Li'annaha muta'alliqah bi'ainihi la biqimatihi ka amwalil urud. Karena kenapa sebabnya? Karena abad di sini ilahnya ataupun sebabnya kenapa harus dibayar zakatul fitr itu karena badannya, maksudnya dimiliki seperti itu. Jadi harus dikeluarkan zakat fitr. Misalkan ya, sama saja dengan seorang orang tua membayarkan zakat fitrihnya anaknya. Nah, itu. Jadi karena anak ini milik orang tua, jadi diwajibkan untuk orang tua membayar zakatnya. Seperti itu ya, Banat. Bukan ilahnya di sini, bukan sebabnya di sini bukan karena harga, namun karena dia dimiliki oleh maliknya ya. Nomor 3, anna kulla man ma'adda lil istimal wal iqtina la tajib fihi az-zakah. Jadi sesuatu yang hanya dipakai ataupun sebagai hiasan itu tidak wajib untuk dibayarkan zakatnya. Li annaha mabniyah 'alal musawah wa idza lam yanmu al-mal mada akalathu az-zakah fayatadarra mada yatadarrar sahibahu. Nah, di sini kenapa tidak diwajibkan ketika hanya sebagai dipakailah seperti itu, sesuatu yang dipakai itu tidak diwajibkan untuk membayar zakatnya? Karena di sini yang diwajibkan itu apa katanya ya, Banat? Ketika yanmu al-mal yanmu, jadi berkembang seperti itu. Tapi kalau misalkan cuman sebagai
hiasan ataupun sebagai alat transportasi, itu tidak diwajibkan untuk membayar zakatnya, ya. Karena bisa jadi orang itu sebenarnya tidak memiliki kekayaan, ya, namun cukup saja seperti itu. Jadi tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Ma taqaddama min kauni zakah la tajib illa fil mal an-nami. Nah, di sini disebutkan zakat itu tidak diwajibkan kecuali siapa yang memiliki uangnya dan uangnya itu berkembang. Huwa ma'khudh alladhi la yujibuna zakah fil huli al-mu'adli istimal wa huwa ma'khudh jayyid. Jadi disamakan juga bagi orang yang memiliki al-huli, yaitu perhiasan yang hanya dipakai dia sendiri. Misalkan cuma ada cincin, gelang, tapi itu untuk dia, untuk dipakai saja, bukan dijual beli. Maka di sini juga tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Walakin warada fi dzahab wal fiddah nusus tujab quwwatul qaul biwujubiz zakah fil huli mutlaqan. Lidza fal ihtiyat ikhrajuz zakah anhu wa lana risalah sammainaha al-qaul al-jali fi zakatil huli fasilna fiha al-qaul fal turaji. Jadi di sini dari pendapat salah satu ulama, ya, ada yang berpendapat tadi tidak diwajibkan, ya, tidak diwajibkan untuk membayar zakat ketika perhiasan itu hanya dipakai oleh diri sendiri, tidak dijual belikan. Tapi karena di sini dahab wal fiddah, ya, di atas dijelaskan di hadis, maka lebih baik sebagai ikhtiyat ataupun menjaga-jaga, ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang menghindar dari zakat, maka dikeluarkanlah zakat tersebut, seperti itu. Mengikut dari hadis Nabi tentang emas dan fiddah tadi. Jadi untuk menjaga-jaga untuk membayarkan zakatnya ketika sampai haddul wajib, ya, yang sudah dikatakan tadi, mikdarnya. Kalau sampai di situ baru membayar zakat. Kalau misalkan belum sampai ke ke jumlah yang diwajibkan untuk membayar zakat, maka tidak usah membayar zakat, seperti itu. Baik, aina Anifan? Nah. Terakhir, ya. Bimithli hadhihi al-muqaranat asy-syar'iyyah baina haqqil faqir wal ghani. Ta'allama samaha hadhihi syari'ah wa adlu ahkamiha wa nadhruha fi ahwalin nas bi'aini al-maslahah al-ammah wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Jadi di sini, ya, banat kesimpulannya itu hadhil muqaranat asy-syar'iyyah baina haqqil faqir wal ghani. Ta'allam mada samaha hadhihi syariah. Jadi ketika misalkan kita sudah mengetahui haknya orang fakir dan kewajibannya orang kaya, itu sebagai samahah di antara mereka. Kalau Islam itu samahah, ya. Dan syariah di sini selalu menaruhkan ataupun menjelaskan bahwa tentang keadilan dalam hukum-hukumnya. Jadi kalau misalkan diwajibkan bagi fakir karena dia tidak diwajibkan bagi goni karena dia mampu, dan tidak diwajibkan bagi fakir itu karena dia tidak mampu, ini sebagai keadilan, ya, sama hafiddin. Wa nadruha fi ahwalin nas bi aini maslahah. Jadi maslahah, sebagai maslahah diwajibkan untuk membayar zakat bagi yang kaya dan tidak diwajibkan bagi yang miskin. Itu adil, ya banat. Barakallahu fina jami'an ya banati, la'allakunna tafhamna madza qultu mundu anifin, fa arju minkunna as-su'al man turidu as-su'al wa man lam tafham hakadha wa man qad fahimat alhamdulillah, la'allallah madza yaj'al hadhihi al-ulum nafi'atan lana في الدنيا والآخرة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.